Oke, sekarang saya akan mempresentasikan tugas machine learning saya. Saya Igusti Baguswai Pranaditya Putra Dinata dari kelas IFPA 103. Oke, langsung saja. Yang pertama filter warning untuk menghilangkan warning-warning biar bersih. Terus ada beberapa import, nanti saya jelaskan. Terus datasetnya saya taruh di GitHub disk biar langsung dijalankan tanpa perlu import-import setiap kali buka collab. Feature count-nya 2. Ini akan dipakai karena saya akan menggunakan dua fitur nanti saat clustering dan juga saat classification. Dan sekarang kita drop duplicates dulu biar kalau misalnya ada player yang sama ditandai dengan Sofifa ID-nya sama, saya itu drop dulu biar dari awal dia nggak ada yang double gitu. Dan mengurangi compute-nya dan set indexnya dari Sofifa ID. Terus kita buat heatmapnya dari sini. Oke, tunggu ya, ini ya, setelah heatmapnya jadi kita akan bisa melihat fitur mana dengan fitur mana yang nyambung. Jadi bisa kita bisa sedikit menerawang kira-kira fitur ini dengan fitur ini nih cocok, fitur ini nggak cocok. Nah, ini yang hijau cocok banget, yang merah tidak cocok banget, yang putih ini datanya kosong, artinya nol semua gitu. Oke, terus di clustering saya akan menggunakan k-means dan akan menggunakan overall dengan value euro yang work rate-nya saya tidak jadi pakai. Oke, kita pakai kolomnya itu dan set indexnya by Sofifa ID. Terus kita hitung datanya 18.208 sama semua. Oke, berarti tidak ada missing data, so kita nggak perlu handle missing data. Terus kita lihat box plotnya, apakah outliernya banyak, tapi berapa kita hitung. Setelah kita hitung ada 13% upper outlier yang di atas untuk value euro dan 0,5% untuk overall. Yang value euro banyak. Yang lower outlier overallnya 0,2%, yang di bawah kuartal 1 dikurang 1,5 interquartal range ke 0,2%, dan untuk value-nya 0%. Jadi upper outlier untuk value ini gede banget. So untuk upper outlier kita pisah aja, kita handle separately. Nah, yang akan kita pakai sekarang, jadi saat ini kita pakai yang tidak upper outlier, dan yang outliernya, yang lower outlier kita buang. Kenapa? Karena dia sangat sedikit. Lanjut. Nah, itu sudah clean. Kita punya 15.000 data. Sekarang kita scale datanya ini biar dia itu dari 0 sampai 1, biar enggak seperti ini. Jadi karena ini angkanya gede banget, dia penuh. Tapi ini karena angkanya kecil, dia terlihat dikit. Padahal mungkin aja dia datanya itu mungkin ada 100 gitu, tapi karena skalanya kecil dia terlihat 1 aja. Dan setelah kita lihat histogramnya seperti yang tadi, kalau yang overall dia normal dan di tengah. Oke, yang value dia banyak ke kiri, banyak yang murah berarti permainnya, kasihan ya. Sekarang kita bagi dia pakai trend test split, yang salah satu dari yang kita import, biar dia otomatis milih random dengan hitungan 80% trend test dan 20% trend data dan 20% test data, dan set indexnya biar rapi. Oke, sekarang kita melakukan k-means. Ini ada measure distance, choose cluster, dan calculate design rate. Measure distance saya simply buat ngitung jarak antar node itu dengan suatu cluster. Choose cluster itu milih cluster terdekat dari suatu node, dan calculate design rate itu untuk setiap iterasi. Kalau iterasinya sudah selesai, dia akan ngitung di mana lokasi terbaru untuk masing-masing centroid. Ini cluster count 2, iteration limit 1000. Nah, ini kita akan, jadi yang pertama dia akan milih lokasi centroid awal secara random
Dan buat processing kita store dia punya ID, punya overall. Jadi ya itu tuh apa namanya, feature overallnya berapa, value euro-nya berapa. Jadi overall sama value euro ini kita jadikan sebagai X sama Y-nya gitu. Membernya node yang mana aja gitu. Jadi ini tipenya tiap Sendroid punya node gitu. Dan tiap node punya Sendroid ID gitu nanti. Dan ini preview Sendroid sebelumnya, dan counternya itu dari 0. Jadi kita akan kita limit kalau dia lebih dari 1000 kita break. Jadi biar dia nggak kelamaan. Ya, kita akan sacrifice detailnya. Tapi ini untuk ngejar waktu karena ini runningnya lama banget. Oke, so dari tes data untuk dua cluster dengan batas 1000 iterasi kita dapat seperti ini tes datanya. Kalau train data, kalau tes data kita dapat seperti ini, dan SSE-nya sama square error-nya kita dapat 91 untuk 2, dan untuk 3 sama SSE-nya segini 45 setengahnya. Untuk 4 itu SSE-nya 30, untuk 5 SSE-nya ada 22. Terus tapi untuk 1 ya biar kita bisa ngelihat efek dari 2 cluster juga, SSE-nya 220 kalau nggak salah. Nah, 225. Jadi setelah kita plot, kita dapat untuk yang satu di 225, 91, 45, 30, 22. Jadi dari sini dengan elbow method kita bisa lihat yang paling efektif itu dengan 2 cluster. Jadi kalau kita milih main pakai 2 aja, 2 jenis, kayak mahal, dah, stop. Itu akan work. Nah, dan ini kalau kita mau bikin dia modular dan lebih singkat penulisannya walaupun algoritmanya sama, dia seperti ini. Jadi untuk 1 kali iterasi kita tinggal langsung panggil aja, itu dia akan lebih bersih. Tapi ini masih lama karena ya algoritmanya masih belum dioptimalisasi. Oke, itu clustering. Sekarang KNN. Untuk classification kita akan menggunakan software ID, international reputation, value euro, dan skill move. Kita akan memprediksi international reputation berdasarkan value dan skill move-nya. Ini classification data. Ini kita lihat, oke, datanya juga nggak lengkap. Kita box plot masing-masing biar skalanya bagus. Nah, jadi nggak ada yang kelihatan dikit. Nah, ini benarnya masing-masing. Kalau dia sampai 5 ya udah sampai 5. Ini sampai 10 pangkat 8 ya udah. Dan kita lihat value euro seperti tadi, dan langsung kita hitung aja. Nah, 8%, 13%, dan 0. Oke. Jadi kita pisahkan juga sama ini scale sama yang tadi min max, dan kita split juga kayak tadi 80/20, dan kita menggunakan KNN dengan neighbor regressor. Oke, nih neighbornya 5, P-nya 2. Kita jalankan, kita fit berdasarkan value euro dan labelnya itu international reputation. Kita predik dan hasilnya adalah akurasi kita 73%. Oke. Nah, sekarang kita coba kalau pakai label encoder, ininya scale-nya, dan fit label encoder, dan dia dengan fit transform. Itu beda dengan yang pertama. Terus yang lainnya sama, tapi sekarang kita neighbor classifier. Jadi bedanya yang pertama pakai neighbor regressor, ini neighbor classifier, dan sebelumnya min max. Sekarang pakai fit transform dengan label. Kita coba predik, tes, dan akurasinya 88. Wow, lebih tinggi. Jadi bisa kita lihat kalau pakai label dia lebih tinggi, tapi walaupun lebih tinggi, tapi saya rasa ini kan yang dicek international reputation, karena ini tidak saling lepas. Saya rasa tetap walaupun lebih rendah ininya hasilnya, akurasinya, tapi saya akan tetap menggunakan regressor karena itu ya saya rasa cocok. Terima kasih.